Zainuddin Amali konfirmasi target Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 adalah lolos ke 16 besar. Zainuddin Amali beberkan target Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Wakil Ketua Umum, Waketum, PSSI, Zainuddin Amali, mengatakan bahwa lolos 16 besar adalah target dari skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ajang ini akan dilangsungkan pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Zainuddin Amali mengatakan tentunya Timnas Indonesia harus bekerja keras untuk mencapai target itu. Tim tersebut pun kini sedang melakukan pemusatan latihan, TC, di Turki. Tentu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong, dia menargetkan untuk kita lolos ke 16 besar. Itu yang kita harapkan, federasi tentu harus realistis, kata Amali dilansir dari laman PSSI, Senin, 25 Desember 2023. Ketua Umum selalu berdiskusi dengan pelatih sejauh mana kemampuan dari anak-anak ini. Kita juga tidak bisa mengatakan hal yang muluk-muluk, sementara kita tidak realistis dengan kondisi kita sendiri, tambahnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan sudah tidak sabar melihat performa Timnas Indonesia apakah bisa melampaui target atau tidak. Namun, dia cukup optimistis sejauh ini terhadap tim itu. Respons Martin Paes lihat latihan Timnas Indonesia di Turki, langsung jadi sorotan. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki dari 21 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. TC ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia sebelum turun di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Selama berada di Turki, rencananya skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjalani 2 laga uji coba, tepatnya kontra Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Karena itu, latihan intens dilakukan. Proses latihan Timnas Indonesia pun diunggah akun Instagram Timnas Indonesia, Timnas Indonesia. Para pemain Timnas Indonesia juga mengunggah aksi latihan mereka selama berada di Turki. Salah satu pemain Timnas Indonesia yang mengunggah momen latihan skuad Garuda adalah Shain Patinama. Ex-pemain Viking FK ini pun menulis caption yang membakar semangat. Pemusatan latihan sebelum Piala Asia. Mari bekerja keras dan siap untuk bertarung, tulis Shain Patinama di akun Instagramnya, @patinama. Ternyata unggahan Shain Patinama mendapat respons dari Martin Paes. Kiper milik FC Dallas yang masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi ini menuliskan emoji tepuk tangan di kolom komentar Shain Patinama. Komentar Martin Paes itu pun mendapat respons positif dari sejumlah pencinta sepak bola tanah air. Mayoritas pencinta sepak bola Indonesia di tanah air tak sabar melihat Martin Paes memperkuat Timnas Indonesia. Halo Martin, kami orang Indonesia menunggu Anda untuk bermain di Timnas Indonesia suatu hari nanti, tulis akun Iksan Hariri 33. Jika proses naturalisasi Martin Paes dilakukan sedari sekarang, ada peluang mantan penjaga gawang FC Utrecht ini dapat memperkuat Timnas Indonesia saat 2 kali bersua Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Kehadiran Martin Paes dibutuhkan untuk mengawal serangan-serangan tajam yang dimiliki pemain-pemain Vietnam. PSSI beri respon soal keinginan Sydney Van Hooijdonk, striker anyar di Serie A ingin bela Timnas Indonesia. Berikut ini respon PSSI terhadap keinginan salah satu pemain keturunan yang ingin membela Timnas Indonesia. Adapun pemain yang dimaksud adalah Sydney Van Hooijdonk striker Bologna FC yang bermain di Liga Serie A Italia. Bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia membuat pernyataan Sydney Van Hooijdonk mendapat sorotan dari masyarakat. Sydney Van Hooijdonk memang jadi salah satu nama baru yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki pengalaman di salah satu kompetisi terbaik di Eropa ini dinantikan untuk membela Timnas Indonesia. Untuk membela Timnas Indonesia, Sydney Van Hooijdonk sendiri harus menempuh jalur naturalisasi. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Hooijdonk.
Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi, siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA, terbuka kemungkinan, kata Zainuddin Amali. Kami tidak ingin kejadian seperti tidak punya darah Indonesia dan kemudian melakukan naturalisasi menjadi menunggu proses 5 tahun. Jadi, kami patuh dalam aturan FIFA dan pemerintah tidak sembarangan soal naturalisasi, lanjutnya. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut menyebut bahwa proses naturalisasi Hoijun tidak akan mudah. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui agar Hoijun bisa segera melakukan proses naturalisasi. Proses naturalisasi setiap pemain berdarah Indonesia harus melewati restu dari pelatih Timnas Indonesia yang saat ini dijabat oleh Shin Tae-yong terlebih dahulu. Usai mendapatkan restu dari Shin Tae-yong, maka PSSI akan bergerak untuk mengurus proses naturalisasi Hoijun. Kami proses saja mana yang memungkinkan dan sekarang proses cukup ketat tidak seperti dulu, ujar Amali. Dulu klub bisa melakukan proses naturalisasi, tapi sekarang sejak saya Menpora, menekan peraturan, harus ada kebutuhan dari pelatih, timnas, sampaikan ke federasi dan baru kami proses.